Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang masuk ke materi selanjutnya, pertemuan 2 mengenai notasi sigma dan ukuran data yang belum dikelompokkan dan distribusi frekuensi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa itu mengenai notasi sigma. Sigma dalam bahasa sederhananya dapat dikatakan sebagai jumlah. Notasi sigma adalah simbol untuk menjumlahkan bilangan tersebut mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Materi notasi sigma masih mempunyai hubungan dengan barisan dan deret. Simbolnya seperti di bawah ini adalah notasi sigma. Dibacanya sigma xi sama dengan i dari 1 sampai dengan n. I di sini adalah nilai awal, N di sini adalah nilai akhir, XI simbol untuk melakukan format penjumlahan atau perkalian tergantung bilangannya, bilangan terurut sesuai dengan format tertentu. Jadi dibacanya sigma XI, di mana sigma XI I dari 1 sampai dengan N. Nah, berikutnya adalah aturan-aturan dalam notasi sigma. Sigma xi ditambah y1 ditambah zi, di mana i 1 sampai 1 i sama dengan 1 sampai dengan n sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n ditambah sigma yi i sama dengan 1 sampai n ditambah sigma zi, di mana i sama dengan 1 sampai n. Aturan berikutnya, sigma KXI di mana I sama dengan 1 sampai N sama dengan K sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai N di mana K sama dengan bilangan konstan. Berikutnya sigma K di mana I sama dengan 1 sampai N sama dengan K ditambah K ditambah K sama dengan N K. Yang berikutnya sigma XI dikurangi K pangkat 2 di mana I sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma XI pangkat 2 dikurangi 2K XI ditambah K pangkat 2. Berikutnya sigma YI dikurangi A dikurangi BXI di mana I sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma YI dikurangi NA di mana I sama dengan 1 sampai N dikurangi B sigma XII di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Contoh, jika sudah diketahui nilai X1, X2, X3-nya, misalkan di sini X1-nya 3, X2-nya 4, X3-nya 6. Kita mengikuti aturan pola contoh nomor 1, sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai 3. Berarti di sini kita melakukan format penjumlahan dari mulai nilai X1 sampai dengan X3. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 sebanyak 3 kali karena nilai awal di sini I-nya sama dengan 1, nilai akhirnya 3. Sudah diketahui nilai X1-nya 3, nilai X2-nya 4, nilai X3-nya 6. Maka didapat nilai 3 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 13. Berikutnya, sigma 4xi di mana I sama dengan 1 sampai dengan 3. Sama dengan, berarti kita melakukan pengurutan dengan notasi sigma 4xi sebanyak 3 kali. Berarti 4x1 ditambah 4x2 ditambah 4x3. Di mana nilai x1, x2, dan x3-nya sudah diketahui. 4 dikali 3 ditambah 4 dikali 4 ditambah 4 kali 6 sama dengan 12 ditambah 16 ditambah 24 hasilnya 52. Berikutnya sigma xi pangkat 2 di mana I sama dengan 1 sampai 2. Berarti kita melakukan format notasi sigma dengan xi pangkat 2 dari mulai nilai I sama dengan 1 sampai dengan 2. Sama dengan xi pangkat 2 ditambah x2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Contoh nomor 4.
sigma XI pangkat 2 dikurangi 3, di mana I sama dengan 1 sampai dengan 2. Berarti kita melakukan format pengurutan XI pangkat 2 dikurangi 3, dimulai nilai awalnya 1 sampai nilai akhirnya 2. Maka didapatkan XI pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 dikurangi 3, hasilnya 22. Contoh yang kelima, sigma XI pangkat 2 dikurangi 3, di mana I sama dengan 1 sampai dengan 2. Maka didapatkan nilainya 3 pangkat 2 dikurangi 3 ditambah 4 pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 9 dikurangi 2 ditambah 16 dikurangi 3, hasilnya 6 ditambah 13 sama dengan 19. Contoh yang keenam, sigma 7, di mana I sama dengan 1 sampai 3. Berarti di sini kita disuruh menjumlahkan. Karena sigmanya 7, berarti menjumlahkan nilai 7 sebanyak 3 kali. 7 tambah 7 ditambah 7. Atau selebih ringkasnya 7 dikali 3 atau 3 kali 7. Hasilnya 21. Intinya seperti itu ya untuk notasi sigma. Tergantung dari format sigma itu sendiri. Kita melakukan perulangan notasi sigma tergantung dari nilai awal dan nilai akhir pada format sigma tersebut. Silakan untuk latihannya di rumah kalau mau ditambahkan selain dari materi yang sudah Ibu berikan di Google Classroom, kalau mau dipakai untuk latihan silakan yang ini dikerjakan. Ya. Berikutnya mengenai tentang ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung rata-rata hitung. Rata-rata hitung adalah nilai yang mewakili sekelompok data, di mana X sama dengan 1 dibagi N, atau 1 per N dikali X1 ditambah X2 ditambah X3. Contohnya, kita ingin mengukur suatu data dari suatu kelas, gitu kan, tinggi badannya mereka rata-rata berapa sentimeter gitu, dari satu kelas misalkan di sini satu ruangannya itu ada 15 siswa gitu kan, rata-rata berat badannya ini misalkan siswa SD ya, berat badannya jangan berat badan ya, tinggi badannya, atau contohnya apa ya, berat timbangan atau ya berat timbangan untuk sebuah semangka misalkan. Berat timbangannya ada yang 8 kilo, 20, 12, 7, sampai dengan 13, 2, 1 ya. Nah, di sini sudah diketahui jumlah datanya ada 15. Kita ingin mengetahui berapa rata-rata hitungnya. Berarti rata-rata keseluruhannya kita jumlahkan, kemudian dibagikan jumlah data. Maka didapatkan nilai 150 dibagi 15 sama dengan 10. Berikutnya, rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik adalah akar ke N dari hasil perkalian unsur-unsur datanya. Rata-rata geometrik sering digunakan dalam bisnis dan ekonomi untuk menghitung rata-rata tingkat perubahan, rata-rata tingkat pertumbuhan, atau rata-rata rasio untuk data berurutan tetap atau hampir tetap, atau untuk rata-rata kenaikan dalam bentuk persentase. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai rata-rata geometrik sama dengan N akar X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn, atau log G sama dengan sigma log X1 dibagi N, di mana G adalah rata-rata ukur atau rata-rata geometrik, N banyaknya sampel. Contohnya, diketahui data suku bunga tabungan beberapa bank adalah sebagai berikut. Dalam 1 tahun misalkan 6,75, 5,75, 6,50, 6,25 dan seterusnya. Nah, di sini sudah diketahui banyaknya data ada 10. Yang ditanyakan berapa rata-rata ukur geometrik suku bunga tersebut.
Berarti rata-rata geometrik sama dengan N dikali akar X1 dikali X2 dikali X3 sampai dengan N. Nah, maaf, ini kelewat ya X1-nya. Nah, berikutnya, maka akan didapatkan 10 akar 70.757.056 sehingga didapatkan 6,095. Maka didapatkan rata-rata ukur suku bunga tersebut adalah 6,095. Berikutnya rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik atau harmonic average adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik ini sering disebut juga kebalikannya dengan rata-rata hitung aritmetika. Secara matematis rata-rata harmonik adalah rata-rata harmonik sama dengan N dibagi sigma I per XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana H besarnya itu adalah rata-rata harmonik, N-nya jumlah data dari sampel, XI itu berarti nilai data ke I. Contohnya, suatu perbandingan bridge terdiri dari 10 meja. Pada perbandingan tersebut ingin diketahui rata-rata lama bermain dalam satu set kartu bridge. Pada pertandingan pertama dihitung lama bermain untuk setiap set kartu di setiap meja. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini hitungannya dalam 1 menit. Maka akan didapatkan nilai rata-rata harmoniknya sama dengan 10 dibagi 1 per 7. Berarti data pertama ditambah 1 per 6. Data kedua sampai dengan data ke-10, 1 per 11. Sehingga didapatkan rata-rata harmoniknya sama dengan 10 dibagi 1,180 sekian. Hasilnya sama dengan 8,46. Berikutnya rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau terbobot atau weighted average adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Rumus-rumus rata-rata terbobot adalah sebagai berikut. Rata-rata tertimbang sama dengan sigma I sama dengan sigma XI dikali WI, di mana I dari mulai 1 sampai dengan N dibagi sigma WI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana X adalah rata-rata tertimbang, XI nilai data ke-1, WI bobot data ke-1, N jumlah data. Contoh penggunaan rata-rata tertimbang. Setiap perguruan tinggi membuka penerimaan mahasiswa baru. Dalam rangka penerimaan perguruan tinggi tersebut melaksanakan ujian masuk untuk calon mahasiswa baru. Calon mahasiswa diwajibkan mengikuti tes kemampuan 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Untuk memberikan penilaian yang lebih baik, perguruan tinggi tersebut membobot setiap mata pelajaran yang diujiankan. Matematika diberi bobot 50, bahasa Inggris 30, dan pengetahuan umum 20. Setelah ujian dilaksanakan, seorang calon mahasiswa baru mendapatkan nilai sebagai berikut. Matematika 65, bahasa Inggris 70, dan pengetahuan umum 80. Berapakah nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut? Diketahui bahwa penilaian bersifat terbobot, oleh karena itu perhitungan nilai mahasiswa tersebut menggunakan rumus rata-rata tertimbang. Sehingga rata-rata timbang didapatkan 65 dikali 50 ditambah 70 dikali 30 ditambah 80 dikali 20 dibagi 50 ditambah 30 ditambah 20. Sehingga rata-rata calon mahasiswa baru tersebut
nilainya adalah 69,5. Berikutnya median. Median adalah salah satu teknik penjelasan data kelompok yang didasarkan atas nilai tengah data kelompok data yang telah disusun urutannya dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Misalkan ada contoh hasil observasi untuk umur pegawai di sebuah kantor X. Umurnya ada yang 20, 45, 60, 56, sampai yang 30. Untuk dapat mencari mediannya, maka data umur tersebut harus kita susun terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, sehingga kita dapat menemukan urutan data mediannya pada urutan data ke-7, yaitu 45. Ya, median itu adalah nilai tengah. Berikutnya kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q. Jenis kuartil ada 3, kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Berikut contoh kuartil untuk data tunggal. Letak Q1 sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4. Di mana I sama dengan kuartil ke-1, N banyaknya data. Contohnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. Ada di data yang 7, 3, 8. Sebelum kita hitung, datanya diurutkan dulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Dan kita tahu di sini jumlah datanya atau N-nya sama dengan 17. Untuk mengetahui nilai Q1, sebelum mengetahui nilai Q1, kita harus mengetahui dulu letak Q1 berada pada posisi keberapa. Nah, letak Q1 sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4, sama dengan 1 dalam kurung 17 ditambah 1 dibagi 4, sama dengan 18 dibagi 4, sama dengan 4,5. Maka letak Q1 itu berada pada posisi 4,5. Karena posisi itu ada nilai desimalnya, maka kita ambil yang X4-nya aja. Berarti yang 0,5-nya kita tambahkan. Jadi Q1 sama dengan X4 berarti posisi nilai keempat ditambah 0,5. 0,5 itu adalah sisa dari letak Q1 dikali X5 ditambah X4. Jadi Q1 sama dengan X4 ini berarti letak data keempat itu adalah nilainya 3 ditambah 0,5. 0,5 dari sisa ini 4,5 dikurangi posisi nilai ke-5 ditambah X4 sama X4. Sehingga didapatkan nilainya 3,5. Berikutnya letak Q2. Q2 sama dengan letak Q2 itu berarti pada posisi 2 dikali N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 2, N-nya 17 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 36 dibagi 4 sama dengan 9. Sehingga nilai Q2-nya didapatkan sama dengan pada posisi X9. Posisi X9 itu berada pada nilai ke-7. Berikutnya yang ditanyakan adalah kuartil ke-3. Sebelum mengetahui kuartil ke-3, kita cari dulu letak kuartil ke-3. Letak kuartil ke-3 itu berada pada posisi 13,5. Sehingga nilainya X13 ditambah 0,5 dikali X14 ditambah X13. Sehingga didapatkan 8 ditambah 0,5 dikali, ini maaf tambah ya, 8 sama dengan hasilnya 8. Nah, berikutnya ini adalah langkah-langkah untuk mengetahui data-data rata-rata, kemudian min, median gitu menggunakan Excel. Silakan kalian praktekkan di rumah ya.
praktekkan, ini kalian tinggal mengikuti saja gitu. Kalau misalkan tidak sesuai, berarti beda posisinya aja gitu, jenis office yang digunakannya office berapa. Nah, berikut ini untuk untuk pertemuan kita hari ini. Ibu cukupkan dulu ya, kita lanjut ke pertemuan berikutnya di minggu depan ya. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kalian bisa diberikan kemudahan dalam memahami apa yang Ibu berikan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan boleh ditanyakan lewat grup ya. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.